Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal-balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok dalam berbagai bentuk seperti pekerjaan, pernikahan, atau persaingan. Nah, sebagai contohnya yaitu antara individu dengan individu, yaitu Andi sedang berinteraksi dengan Budi. Nah, untuk yang kelompok dengan kelompok yaitu antara pemain sepak bola A dengan pemain sepak bola B. Nah, untuk yang individu dengan kelompok yaitu seperti seorang guru yang sedang berinteraksi dengan muridnya. Nah, yang selanjutnya yaitu interaksi sosial terjadi ketika memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial dalam sosiologi yaitu aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima membalas aksi tersebut dengan respon. Jadi kontak sosial itu tidak harus dengan sentuhan fisik secara langsung, tetapi juga bisa dengan isyarat seperti melambaikan tangan, senyuman, atau ekspresi muka tertentu. Kontak sosial dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kontak sosial primer. Kontak sosial primer adalah hubungan timbal-balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara langsung, misalnya berbicara, tersenyum, berjabat tangan dengan orang lain. Nah, yang kedua yaitu kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder adalah hubungan timbal-balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara, seperti melalui media. Kontak sosial sekunder dibagi dua macam. Yang pertama yaitu kontak sekunder langsung. Contohnya yaitu seperti menelpon teman, menonton TV, atau juga dengan mendengarkan radio. Nah, yang kedua yaitu kontak sekunder secara tidak langsung, seperti kita menitip pesan kepada orang lain, atau kita mengirim barang melalui kurir, dan atau juga kita bisa mengirim surat melalui pos. Syarat yang kedua yaitu komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi adanya kontak sosial bukan berarti komunikasi telah terjadi, karena komunikasi timbul apabila individu menafsirkan perilaku orang lain. Setelah menafsirkan lalu melakukan respon dari terhadap orang tersebut. Jadi ciri interaksi sosial yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelaku. Jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua yaitu komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu, yaitu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi adalah proses seseorang meniru gaya bicara, tingkah laku, kebiasaan, dan pola pikir orang lain. Contohnya yaitu seorang anak kecil meniru gaya ibunya yang sedang duduk menatap laptop dan memegang HP. Nah, yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Contohnya yaitu seorang pemuda yang mengidolakan artis Korea sehingga pemuda tersebut meniru gaya rambut dan penampilannya semirip mungkin dengan idolanya tersebut. Ketiga yaitu sugesti. Apa sih sugesti itu? Sugesti adalah seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima orang lain. Contohnya yaitu seorang dokter sedang menasihati atau memberi arahan kepada pasiennya. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan atau pengaruh yang dapat diberikan oleh seseorang individu
seorang individu kepada individu lain. Contohnya yaitu seseorang mendapatkan juara dalam berkompetisi, lalu seseorang tersebut memberikan arahan yang baik kepada temannya supaya temannya tersebut bisa mengikuti jejaknya untuk menjadi juara kompetisi. Yang kelima adalah simpati. Simpati adalah kecenderungan seseorang untuk merasakan perasaan, pikiran, kejadian, atau derita yang dialami orang lain. Contohnya, Desi merasa sedih ketika melihat Desta menangis. Dan yang terakhir yaitu empati. Empati adalah perasaan simpati kepada orang lain yang lebih mendalam. Contohnya, Andi menolong Deva yang jatuh dari sepeda. Nah, itu tadi mengenai materi interaksi sosial, yaitu tentang pengertian interaksi sosial, syarat, ciri-ciri, dan faktor pendorong interaksi sosial. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum. Hey, feeling good, like I should.